Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kita lanjut cerita film serial dirilis Ertugrul episode ke-8. Sulaimansyah yang sudah ditolak oleh penjaga perbatasan Aleppo atas suruhan Emir El-Aziz, mereka kemudian memutuskan untuk berkemah di sekitar situ. Karena tidak mungkin kembali, mereka hanya bisa menunggu kabar dari Ertugrul dan akan mengerti apa yang terjadi. Aikis sangat gelisah karena memikirkan Turgut. Suatu yang buruk pasti menimpa Turgut, karena sebelumnya Turgut pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Buhaime dan Gukce menghiburnya, mereka pasti akan pulang. Di Kastil Amanos, Turgut terus disiksa dan diberi minuman. Dalam siksaan itu ia teringat Aikis. Giovanni mendengar dari ruangan sebelah Turgut sedang memanggil Aikis. Giovanni pun berteriak, "Suara yang kamu dengar itu cuma ilusi, jangan sampai terpedaya. Apapun yang kau dengar tidak ada di penjara bawah tanah ini. Kamu harus bisa melepaskan diri dari efek racun yang diberikan mereka padamu." Ternyata minuman yang diberikan ke Turgut adalah racun dan efeknya berhalusinasi. Turgut menanyakan cara menghilangkannya. Hati hanya akan merasa damai dengan mengingat Allah. Kebenaran adalah sahabatmu. Selain itu bukan apa-apa. Kemudian Giovanni mengajaknya untuk berdoa bersama. Di jalan, Selcan sangat khawatir dengan kehamilannya. Setelah Atabey mengucapkan kata-kata terakhirnya, terlihat Ertugrul datang. Ia melihat ke atas. Dogan langsung melumpuhkan penjaga di atas, kemudian memanah orang yang mau mengeksekusi Atabey. Ertugrul dan Bamsi bertugas di bawah menyelamatkan Atabey. Warga yang percaya Atabey juga membantu. Di situ ada Laila, adik Emir, menyaksikan semua kejadian pembebasan Atabey. Emir, El-Aziz, dan Nazir hanya bisa melihat kekacauan yang dibuat Ertugrul dan teman-teman menyelamatkan Atabey. Pada saat melarikan diri, Ertugrul sempat melihat Laila. Emir juga melihat Laila. Ertugrul dan lainnya kemudian memakai jubah untuk menyamar, tapi di jalan tetap saja ada pengawal yang datang. Sementara Bamsi dan Dogan menangani pengawal yang lain, Ertugrul dan Atabey masuk di rumah Kutluk. Di situ ada ruang bawah tanah. Emir mempertanyakan siapa yang membantu Ertugrul. Nasir menjawabnya, mereka adalah tentara salib yang bekerja sama dengan Syihab al-Din. Mereka adalah pembunuh bayaran dan penjahat jalanan yang dibawa mereka orang-orang kafir yang menyamar sebagai muslim. Emir kemudian menyuruh Nasir menangkap mereka. Nasir terus memutarbalikkan fakta. Tetap ekstra waspada, pengkhianat ada di sekitar kita, bahkan Syihab al-Din bagian dari mereka. Orang yang tidak pernah Anda duga bisa jadi adalah musuh. Emir kemudian teringat Laila yang melihat kejadian itu dan pergi. Emir sampai di kamar Laila dan Laila di situ bersama asistennya Umi Khair. Emir bertanya keadaan Laila. Dengan tegang Laila menjawab pertanyaan Emir. Baik-baik saja. Ternyata di situ terbaring Halimah. Umi Khair hanya bisa menjawab, dia adalah seorang gadis yang terluka dan ingin merawatnya. Dan jika Allah menghendaki, dia akan sembuh dan jadi teman Laila. Emir terlihat tertarik kepada kecantikan Halimah, tapi ia juga kaget ada orang asing di situ, karena ia tahu Laila tidak suka orang asing. Emir pun mendoakan semoga Halimah segera sembuh. Ia memuji kecantikan Halimah. Setelah Emir pergi, Laila menceritakan apa yang terjadi. Mereka hampir membunuh pamannya, lalu kemudian orang itu muncul. Orang itu yang adalah Ertugrul. Atabey sangat berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Pengawal melaporkan tidak bisa menemukan Atabey dan juga yang lainnya. Nasir pun memerintahkan untuk mengerahkan semua pasukan di tiap jalan dan sudut. Tempat yang sering dikunjungi Ertugrul dan tempat semua di Aleppo, mereka tidak boleh melarikan diri. Ertugrul menanyakan kabar tentang Afsin, tapi Kutluk pun tidak tahu. Sekarang pasti sedang menyusup ke markas orang kafir. Afsin ternyata pergi ke suatu tempat di Antakya dengan menyamar. Mereka berada di Darul Harb. Darul Harb adalah negara yang tidak memberlakukan hukum Islam. Afsin memberi tugas ke Saltuk. Templar menahan Yigit dan Turgut di dekat Gunung Amanus. Afsin harus masuk ke dalam dan melihat situasi. Isadora mengganti baju Yigit yang terlihat seperti pangeran. Yigit yang terus memikirkan Turgut mengatakan keberadaan Turgut kepada Isadora, bahwa Turgut berada di dalam kastil, penjaga mengikat tangan dan kakinya. Turgut tidak melakukan pelanggaran selain melindungi Yigit. Isadora tidak bisa berbuat apa-apa. Bamsi dan Dogan terus mengawasi jalanan dengan menyamar sebagai orang gila. Kutluk meninggalkan Ertugrul dan Atabey untuk menjaga toko kembali. Ertugrul dan Atabey kemudian bercerita tentang Templar. Templar yang ingin membunuh Ertugrul di istana dan juga merancang perangkap untuk menjebak Atabey.
Tapi masalah sebenarnya adalah dengan Aleppo. Ketika tentara salib menjajah Yerusalem, kelompok yang disebut Templar muncul. Pertama mereka membujuk Paus, lalu kemudian semua orang Kristen. Mereka menamakan diri sebagai penjaga tanah Yerusalem. Mereka mengumpulkan emas dan tanah dari ribuan orang. Tapi kemudian Allah berkehendak dan menakdirkan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem. Lalu tidak ada lagi yang mengindahkan mereka. Sekarang mereka ada di sini. Mereka mencoba mengembalikan reputasinya yang hilang. Dan karenanya mereka sekarang menyebarkan racun kemana-mana dan membuat keributan. Tapi Ertugrul dengan rencana mengatakan kita akan selalu menggagalkan konspirasi jahat mereka. Pertama membereskan fitnah yang menimpa Atabeg, kemudian menyerang mereka di saat mereka tidak menduganya. Asma dan Nasir membicarakan tentang kegagalan mereka terhadap Syihab al-Din dan El-Aziz yang ketakutan bersembunyi di ruangannya. Nasir berjanji akan menemukan Ertugrul dan orang-orang menyelamatkan Syihab al-Din. Dogan dan Bamsi kemudian menemui Ertugrul di ruang bawah tanah. Ertugrul memberikan tugas baru kepada mereka. Karena kegagalan hari ini, Nasir pasti akan melakukan apa saja untuk membalas. Besok pagi kita harus ke Derga dan membawa Halimah dan pangeran pergi dari sini, kata Ertugrul. Halimah yang ditidurkan di kamar Laila membuat Laila bertanya kepada Umi Khair. Dia adalah tamu di Darga. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tapi lukanya kian memburuk. Ketika dokter butuh perawatan, maka aku bawa ke istana. Aku harap ia bisa berteman denganmu, kata Umi Khair. Halimah sempat sadar tapi tidak bisa bangun. Emir sedang membaca puisinya di kamar. Asma kemudian masuk ingin melihat situasi. Kata-kata puisinya sangat bagus membuat Asma tersanjung. Ini berasal dari perasaan yang belum aku rasakan sebelumnya, kata Emir. Ketika Asma mau merayunya, Emir menolaknya. Itu membuat Asma malu dan pergi dari situ. Halimah terlihat gelisah. Laila melihatnya, tapi karena ia tidak mengenal Halimah, ia kemudian menghadap ke arah lain. Rahman yang memeriksa daerah sekitar melapor bahwa ada khalifah di depan. Sulaiman Syah pun mengatakan kita akan bermalam bersama khalifah. Ustadz Azam atau nama lain Petruccio dan Thomas bercerita mengenai Yigit. Di saat itu Markus masuk. Mereka membawa 2 peti emas. Setelah Markus keluar, Yigit dan Isadora masuk. Petruccio dan Thomas mengambil hati Yigit dengan memanggilnya pangeran, dan Isadora yang cantik. Yang dulu waktu Isadora masih kecil, Thomas melihat Isadora sedang dipeluk oleh sahabatnya dekatnya Giovanni. Giovanni adalah ayah Isadora. Nasir menemui Titus. Mereka berdebat karena masalah Nasir yang menyebabkan Syihab al-Din lolos. Mereka juga mendapatkan tugas baru dari Petruccio untuk memulai serangan besar. Titus khawatir semua yang bersaksi bohong di persidangan akan diburu Ertugrul. Tapi Nasir tetap sombong karena memegang kendali Emir, dan Eftelia adalah Asma kesayangan Emir. Titus mengingatkan Nasir agar tidak bernasib sama dengan Karatoigar. Malam itu Ertugrul tidak bisa tidur sampai subuh. Besoknya Nasir mulai bergerak mencari orang-orang Ertugrul. Di istana, Titus menyamar sebagai Abu Hisham, bertemu dengan Emir. Abu Hisham ingin menjalankan perdagangan di sepanjang semenanjung Mediterania. Titus berjanji akan melipat gandakan penghasilan untuk masuk ke kas istana. Dengan kerjasama dengan Nasir, Emir menyetujuinya. Emir menyetujuinya untuk memegang semua jalur perdagangan di Aleppo. Bamsi dan Dogan melaporkan karena keadaan Halimah semakin memburuk, ia kemudian dibawa ke istana untuk dirawat. Itu membuat Ertugrul tidak bisa berkata-kata. Numan menemui Halimah di kamar Laila. Pada saat mau keluar, ia bertemu Emir. Emir ingin melihat keadaan tamunya dan juga adiknya Laila. Emir menawarkan tempat tinggal untuk Numan. Tamu yang ditunggu Petruccio akhirnya datang. Di antara para tamu itu adalah Afsin yang menyamar. Ertugrul melihat Numan di jalan dan menghampirinya. Ertugrul membujuknya untuk meninggalkan istana, tapi karena keadaan Halimah, Numan merasa tidak apa-apa untuk sementara waktu. Numan sudah bertemu dengan El-Aziz. El-Aziz sangat perhatian pada kondisi Halimah dan mengusahakan kesembuhan untuknya. Untuk rencana kepindahan, Numan akan membicarakan dengan El-Aziz. Asma mengetahui El-Aziz bertemu dengan seorang gadis di kamar Laila. Ia juga melihat El-Aziz keluar dari kamar Laila bersama dengan ayah gadis itu dan menawarkan kamar untuknya. Nasir memerintahkan Asma untuk mengendalikan El-Aziz lebih dari sebelumnya dan akan memastikan saksi-saksi palsu di sidang Atabeg tidak buka mulut dan berhati-hati dengan para pengawal Syihab al-Din.
Ertugrul terlihat diikuti oleh 2 orang, mereka pun beradu di lorong itu. Efthelia mengambil makanan yang akan diantar ke Layla dan ia yang mengajukan untuk mengantarnya. Kelompok Ertugrul pun memiliki rencana, mereka akan memaksa saksi-saksi palsu yang melawan Atabey untuk mengatakan siapa dalang semua ini. Ini adalah langkah untuk membuktikan bahwa Atabey Syihab al-Din tidak bersalah dan akan mendapat rumah baru. Ia meminta bantuan Aikutluk untuk memasukkan mereka ke istana. Asma masuk ke kamar Layla, ia melihat suasana di kamar itu. Saat Asma bertanya siapa gadis itu, Umi Khair mengatakan ia adalah anaknya. Tapi Asma dengan tidak sopan dengan bertanya lagi, anak yang mana? Karena Asma belum pernah melihatnya. Umi Khair tanpa basa-basi langsung mengusirnya. Kelompok Gundokdu masih berjalan menyusul Sulaiman Syah. Saat Saltuk sedang berkhotbah, masuk Kardinal Thomas. Petruccio memperkenalkannya dengan Saltuk yang menyamar sebagai Daniel. Terlihat Afsin mengendap-endap keluar dari situ, tapi itu dilihat Titus. Daniel mengendalikan suasana meminta Thomas berkhotbah. Thomas kemudian sedikit berkhotbah dan memberkati mereka, tapi Petruccio mencurigai Afsin yang keluar. Di luar, Afsin yang berjalan di lorong bertemu dengan Yigit dan Isadora. Yigit mengenalnya. Afsin meletakkan telapak tangan di pipi Yigit kemudian pergi. Asma merayu dan membunuh satu persatu anak buah Syihab al-Din. Afsin masuk ke penjara Turgut dan berpura-pura ingin membebaskan jiwa-jiwa yang sengsara. Petruccio yang dari tadi curiga meminta izin untuk meninggalkan pertemuan. Ia pergi ke penjara bawah tanah. Sambil berdoa untuk Turgut, Afsin diam-diam menyelinapkan pisau. Ketika Afsin akan keluar, Petruccio masuk. Deli Demir memberikan semangat kepada Rahma dan pengawal lainnya yang terguncang karena kepemimpinan mereka tidak mendapatkan rumah di Aleppo. Perkemahan telah melalui banyak masalah dan ini bukan pertanda baik. Para ksatria bersedih karena hal tersebut. Deli Demir mendorong mereka dengan sebuah cerita keberanian ksatria Imam Ali bin Abi Thalib yang tidak pantang menyerah menaklukkan Khaybar. Kutluk melaporkan seorang saksi palsu ditemukan dalam keadaan meninggal. Atabey langsung tahu Nasir yang melakukannya. Ertugrul langsung memberikan perintah untuk segera bertindak sebelum mereka membunuh saksi lainnya. Mereka mengincar pedagang Yahudi yang bersembunyi di sebuah warung tua. Tapi Atabey tetap harus tinggal, mengingat warga Aleppo mengenalinya. Tapi utusan Nasir terlebih dahulu membunuh pedagang Yahudi itu sebelum Ertugrul dan lainnya datang. Itu pun dilihat utusan yang membunuh itu. Nasir menawan satu saksi pedagang. Utusan sebelumnya melaporkan bahwa telah membunuh pedagang Yahudi. Nasir pun membunuh saksi di depannya. Nasir kemudian memberi perintah untuk membentuk sebuah tim, membawa mayat itu dan menunggu di tokonya. Ini mempersiapkan untuk Ertugrul dan lainnya. Sekarang mereka gagal menyelamatkan 3 saksi. Mereka kemudian berencana untuk membiarkan Templar menang agar membuat Templar lengah. Rencana berikutnya mereka akan masuk ke istana tapi sangat beresiko. Halimah terus mengigau dengan mengatakan Ertugrul selamatkan Yigit. Tapi Layla dan Umi Khair tidak mengerti, mereka hanya membantu merawatnya. Ertugrul kemudian pergi dengan rencananya. Bamsi sangat mengkhawatirkan Ertugrul karena ia pergi sendiri. Tapi balas Dogan, bersedihlah untuk suku kita yang sudah mulai imigrasi tapi tidak ada tempat yang dituju. Turgut yang ditawar oleh kafir dan berpikir cara menjelaskan kepada Aikis. Kutluk kembali dengan membawa pakaian untuk menyamar. Aikis bermimpi Turgut dalam bahaya, ia tidak berhenti menangis. Kutluk, Dogan, dan Bamsi berganti baju pengawal istana. Mereka kemudian masuk jalan rahasia menuju istana. Ertugrul yang terus mengawasi tempat persembunyian saksi lainnya diketahui Nasir. Utusan Nasir memancingnya, kemudian Ertugrul masuk, tapi utusan itu sudah membunuh saksi itu. Sulaiman Syah tahu ada yang tidak beres dengan para penjaga perbatasan dan pasti terjadi sesuatu di Aleppo yang mereka tidak tahu. Mereka kemudian berencana akan mengutus seorang masuk ke Aleppo dan mencari tahu apa yang terjadi. Aikis dan Goce mengajukan diri untuk menjadi utusannya dan Deli Demir akan menemani mereka. Terlihat kelompok Gundokdu sedang beristirahat karena cuaca memburuk. Selcan khawatir dengan kondisinya yang sedang hamil. Tapi karena ada Gundokdu di sampingnya, ia merasa akan baik-baik saja.
Sulaimansyah mengingatkan tempat yang akan utusan tuju di Aleppo, sebuah toko buku bekas pemiliknya bernama Abdul Qadir Al-Halabi. Mereka akan menanyakan Ertugrul di situ. Mereka pun berpamitan. Alpargo melihat Kurdoglu sangat tenang. Ini karena mereka belum ada kabar dari Karatoigar. Asma menaruh cairan di makanan tamu Laila. Saat Asma masuk, Dogan dan Mamsi baru tiba. Ertugrul kemudian melawan pasukan di situ, tapi utusan itu menuduh Ertugrul membunuh saksi dan pengawal istana. Ia sudah masuk perangkap Nasir. Terlihat pengawal istana menangkap Asma. Di pintu Halimah keluar, ia tidak melihat satu orang pun selain makanan di lantai. Para prajurit kemudian menodong Ertugrul. Ketika melihat prajurit sebanyak ini, aku mengkhawatirkan keamanan istana, kata Ertugrul. Itu membuat wajah Nasir berubah. Film pun bersambung. Terima kasih untuk yang selalu setia di channel ini. Terus ikuti channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.